Pak narasumber yang untuk membawakan konferensi pers kali ini, yaitu Pak Agus Sarsito, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional 1 Sumatera. Selain sebagai Kepala Pusat, beliau juga menjadi Kepala Juru Runding Forest Law Enforcement Government Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan EU. Samping kanan saya, dan kemudian di tengah Pak Dwi Sudarto, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI. Dan yang paling kanan Bapak Budi Hermawan dari PT Kayu Lapis Indonesia, pengusaha Medan, Pak ya? Sumatera Utara, bukan? Semarang, oke. Pak, kami dari Media Center dan para wartawan ini ingin mengetahui kira-kira apa yang dibicarakan dalam, Bapak-bapak ini baru saja selesai mengikuti apa yang disebut sebagai expert group on illegal logging and associated trade, EGILAT, berupa private dialogue ya, private sector dialogue. Dan ini juga dalam sebagai workshop, dan besok EGILAT akan melakukan pertemuannya sebagai bagian dari rangkaian pertemuan APEC. Dan ini kita harapkan Bapak-bapak ini bisa menjelaskan apa yang dihasilkan dalam workshop hari ini dari pagi sampai sore, dan kemudian program atau agenda apa yang akan dibicarakan pada EGILAT besok. Untuk mengusir waktu Pak, kami persilakan Bapak Agus untuk berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya sharing tentang hari ini, barangkali saya akan cerita sedikit sejarahnya kenapa EGILAT ini ada. Jadi kita sebenarnya yang menginisiasi ada masuknya expert group di APEC ini dengan Amerika. Jadi kenapa begitu? Kita ada namanya working group on illegal logging, yaitu bilateral, kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika, yang selalu berbicara bagaimana mengatasi illegal logging supaya negara-negara produsen ini tidak melakukan illegal logging, tapi kemudian kita melihat bahwa illegal logging tidak dipisahkan dengan trade, yaitu perdagangannya, sehingga produsen Indonesia dan negara-negara lain tidak bisa berbuat sendiri, tapi juga harus bekerjasama dengan para negara-negara konsumen. Nah, Amerika sebagai salah satu negara konsumen terbesar untuk kayu Indonesia di luar Eropa Barat dan Jepang yang dulu disebut dengan Triad countries itu, sudah 2 tahun kita berbilateral, kemudian kok kita kelihatannya bilateral kita tidak ada gaungnya kalau kita tidak luaskan ke regional. Sehingga di dalam sela-sela waktu kita berbilateral dengan Amerika, kita membuat juga namanya regional consultation, di mana kita mengundang regional Asia Pasifik, itu termasuk Jepang, Amerika, Australia, New Zealand, untuk berbicara bagaimana kita mengatasi kegiatan illegal logging dan perdagangannya, ya, yang terkait dengan perdagangannya bersama-sama. Kemudian setelah 2 kali kita melakukan regional dialogue dengan para teman-teman dari negara produsen dan konsumen, maka tercetus bagaimana kalau kita masukkan ini di dalam salah satu working group, ya, di APEC. Nah, ini sehingga masuklah expert group on illegal logging ini menjadi salah satu working group baru di APEC ini.
Nah, kita sudah 2 kali pertemuan, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Ini adalah tahun kedua dari APEC Egilat. Selama ini kita hanya berdiskusi dari members countries ya, di APEC ya, diskusi, kemudian kok rasanya kita perlu memperluas. Kalau hanya member countries dari government ya, karena di dalam mengatasi kegiatan illegal logging ini tidak bisa government sendiri, perlu melibatkan private sector yang merupakan pelaku dari para bisnis. Maka ada inisiasi dari Amerika yang juga meminta dukungan kita untuk mengadakan private dialogue ini, ya, private sector dialogue, karena mereka lah yang pelakunya. Nah, hari ini kita kita berbagi banyak hal, yaitu utamanya tentang bagaimana upaya ya negara-negara produsen untuk mengatasi kegiatan illegal loggingnya yang terkait dengan trade, dan juga bagaimana negara-negara konsumen mengatasi itu. Sehingga kalau kita lihat tadi dari struktur penyaji, ada teman-teman dari private sektornya dari negara produsen ya, termasuk Indonesia, Pak Budi dari kita yang tadi berbicara, juga dari mereka ya, termasuk dari Australia sendiri tadi, salah satu konsumen ya yang besar, meskipun tidak besar di kita tapi dia cukup besar, juga negara konsumen lain. Nah, di dalam kita tadi menghasilkan suatu knowledge sharing yang luar biasa, di mana ternyata upaya negara-negara produsen untuk melakukan kegiatan mengatasi illegal logging ini nampaknya belum terlalu banyak diapresiasi oleh negara-negara konsumen ya. Memang sebenarnya kebetulan di kita di Indonesia yang sudah mengembangkan sistem legalitas kayu, yaitu SVLK ya. SVLK ini di dalam bahasa Inggrisnya adalah Indonesian Timber Legality Assurance System, TILAS, TLAS, Indonesian Timber Legality Assurance System. Di dalam bahasa Inggrisnya itu, tapi karena kita gencar mempromosikan SVLK, maka negara-negara konsumen sudah lebih mengenal dan fasih ya melafalkan SVLK ya. Tidak hanya orang Amerika, Eropa, tapi juga orang Jepang, orang mana-mana sudah menyebut SVLK. Jadi kita punya kelebihan atau comparative advantage atau competitive advantage yang lebih daripada negara lain, karena SVLK kita sudah mendunia dan itulah target positioning kita sudah capai. Hanya tadi juga diingatkan oleh teman-teman dari negara konsumen sejauh mana implementasi daripada SVLK kita atau sistem kita ini untuk menjamin bahwa seluruh kayu yang akan diekspor, yang diterima oleh negara-negara konsumen betul-betul legal ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa kita sudah sampai pada tahapan di mana kita sudah mengharuskan seluruh produk kayu yang akan diekspor harus dilengkapi dengan dokumen legalitas kayu ya, itu mulai Januari 2013. Negara lain tadi yang mencapaikan tidak banyak sebenarnya. Cina sudah juga menyampaikan inisiatifnya, tapi Cina agak berbeda dengan Indonesia karena Cina dengan sistem negaranya tidak memungkinkan mereka membuat sistem yang ada seperti di Indonesia ya, di mana sistem yang kita buat ini kita bangun melalui konsultasi publik ya yang luas, di mana ada teman-teman dari NGOs ya atau masyarakat, kemudian ada university, ada industri, ada government, jadi komplit. Dan saya pikir dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa SVLK kita ini unik ya, nggak akan ada yang bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Indonesia. Vietnam misalnya tadi juga hadir ya, Tabelam itu juga tidak
tidak mampu membuat sistem seperti kita meskipun dia sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Karena di Vietnam juga sistem pemerintahan berbeda dengan kita, di mana tidak dimungkinkan LSM atau non-government organization terlibat di dalam proses itu. Ya, jadi itulah yang kita sampaikan tadi, dan nampaknya memang ada dualisme dari negara-negara konsumen ya. Di satu sisi dia menginginkan kita mensuplai kayu yang legal, tapi dia kelihatannya ya berkecenderungan untuk hanya ingin kita semuanya ini termasuk Indonesia menggunakan sistem yang namanya dengan FSC ya, skemanya FSC. FSC Forest Stewardship Council ini membuat itu diawali awal tahun 90-an mereka membuat, dan mereka cenderung monopoli ya, skemanya monopoli, dan skema SVLK kita sudah diuji ya jauh lebih baik daripada FSC. Pertama dari proses pembentukannya, dari proses pengembangannya ya, juga komponen-komponennya, kriteria indikator yang kita punya di SVLK ini jauh lebih banyak ya, lebih lengkap dibandingkan dengan FSC. Tapi negara-negara konsumen bias karena FSC ini ya dulu karena orang-orang yang berinisiatif itu adalah orang-orang juga, mereka juga gitu loh ya, yang dibantu oleh NGO besar ya, yaitu WWF dan apa namanya satu lagi bukan apa Bu Diah yang LSM Greenpeace ya, mereka lah yang bergabung dengan pengusaha-pengusaha di Inggris pada waktu itu ya, dan pengusaha itu merupakan kumpulan dari DIY, do it yourself itu. Jadi mereka share-nya waktu itu di Inggris hanya 10% importnya dari, sehingga mereka ingin membuat sesuatu yang berbeda ya, menarik perhatian dunia ya, bahwa mengatakan bahwa mereka hanya berdagang kayu-kayu yang legal. Yang 90% yang asosiasi hardwood di Inggris itu yang menangani 10-15% dianggap tidak legal. Itulah yang mereka memang pandai sekali mereposisi bisnisnya ya, bukan salah mereka, mereka pandai. Oleh karena itu kita juga harus lebih cerdas gitu kan. Kita lebih cerdas bahwa FSC bukan sesuatu yang harus kayak dianggap menjadi imamnya ya, menjadi imamnya sertifikat dunia. Nah ini kita nggak setuju. Oleh karena itu kita membangun suatu sistem yang tidak memungkinkan gitu. Sistem lain bisa diakui karena mereka sifatnya sukarela, sedangkan SVLK ini mandatori, wajib hukumnya. Dan kita tidak sekedar hanya mewajibkan, tapi wajib dengan alasan ya, dengan justifikasi yang kuat, karena kita mewajibkan orang berbuat baik, dan baik dari sisi apa yang kita katakan baik itu teruji karena sistem yang kita buat melalui satu proses seperti ini. Nah, dari diskusi tadi ya, nampaknya ada keinginan dari teman-teman swasta bagaimana forum APEC Gilat ini yang notabene pada prinsipnya adalah perkumpulan dari negara-negara anggota APEC yang government ya, mendorong supaya negara-negara konsumen dan produsen berusaha untuk mendorong sertifikat kayu-kayu yang bersertifikat legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari, itulah yang diperdagangkan di antara negara-negara konsumen anggota APEC dan negara-negara produsen. Nah ini nampaknya akan merubah agenda besok dan lusa, karena agenda yang kalau kita lihat besok ini lebih banyak memang hanya kegiatan yang bersifat government perspektif ya, karena memang anggota APEC ini government gitu. Oleh karena ini tadi sudah di highlight oleh chair ya, yang juga diingatkan oleh koordinator penyelenggaraan private dialog ini hari ini, bahwa nampaknya APEC Gilat harus berbicara lebih jauh daripada sekedar policy yang
yang tidak bisa menjangkau kepentingan private. Karena yang berbisnis, yang bertrading, ya meskipun aturan itu adalah dari government, yang melakukan trading itu adalah private. Nah, pada kesempatan ini bagaimana diminta tadi government membuat suatu policy ya yang memungkinkan para private negara produsen dan private negara konsumen saling bisa didorong untuk hanya memperdagangkan kayu-kayu, produk kayu yang legal. Nah, ini belum pernah dibicarakan pada pertemuan EGILAD yang sudah ke-6 kali yang sekarang ini kan. Karena setiap kali 4 kali. Ya, itu di Rusia ya, kemudian di Indonesia sudah 2 kali ini. Nah, ini yang diminta. Oleh karena itu tantangan buat kita semua nanti di dalam APEC EGILAD untuk berbicara lebih lugas dalam bagaimana upaya pemerintah mendorong terjadinya perdagangan kayu legal. Ini kan. Nah, memang ketentuan yang di negara-negara konsumen agak berbeda. Kalau kita lihat Uni Eropa mau membuat agreement dengan negara-negara produsen, tidak demikian beda dengan Amerika yang tidak mau buat agreement, dia hanya membuat persyaratan. Ya, meskipun persyaratan yang mereka itu ada di dalam sertifikat legalitas kita tetap diminta untuk membuat, ya, menuliskan, mendeklar apa yang ada kita sudah sampaikan di dalam sertifikat itu untuk disalin ulang kepada letter of declaration yang diwajibkan oleh LESI Act. Nah, ini yang kita kemarin sudah bicarakan di dalam bilateral kita dengan Amerika agar kita tidak hanya berhenti di sini, gitu ya. Bagaimana kita mendorong kedua belah pihak dari Indonesia dan Amerika supaya kita lebih punya suatu komitmen yang lebih tangible, yang kelihatan gitu ya. Selama ini kan memang hanya sifatnya lebih dialog saja. Australia juga sudah tipikal dari negara-negara maju kan tidak mau sama ya. Australia kelihatannya ingin berbeda. Dia tidak mau seperti EUTR ya, peraturan yang ada di Amerika, di Eropa dengan adanya agreement flag TVPA, juga tidak ingin seperti LESI Act. Maka dia membuat sendiri yang sebenarnya yang namanya Illegal Logging Prohibition Act atau bills itu lebih mendekati ke EUTR. Ada sedikit baunya, rasanya LESI Act lah. Jadi ada gitu ya. Jadi tapi kelihatan lebih dekat karena mereka kan sebenarnya orang-orang Australia lebih dekat ke Eropa kan. Eropa mereka nenek moyangnya ke sana. Jadi lebih mirip ke sana. Nah, itu barangkali hari yang kita bicarakan hari ini ya, secara ringkas dan apa yang mereka harapkan untuk dibahas pada pertemuan besok dalam EGILAD, APEC EGILAD-nya, dan melangkah ke depannya seperti apa. Secara singkat saya kira itu, nanti supaya nggak saya banyak yang ngomong kalau ini. Pak Dwi, ada tambahan? Oke. Baik, tadi Pak Agus sudah mereview apa yang terjadi pada hari ini. Tadi pada saat sambutan di awal kita menjelaskan tentang SPLK. Ya, SPLK adalah merupakan suatu komitmen bangsa ini. Ya, setelah kita puluhan tahun ya mendapat image yang jelek. Ya, jadi titik baliknya itu pada saat Bali ya, pertemuan Bali bulan September tahun 2001 di mana 5 kepala negara kumpul di situ. Ya, Indonesia, Amerika, EU, Cina, dan Jepang ya, lupa saya ya. Nah, di situ sepakat untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Agus turunan sekarang ini adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mengatasi illegal logging dan illegal trade ini. Nah, kalau selama ini ya kita digelar sebagai bangsa yang kurang bermartabat. Ya, kita rugi 30 triliun tiap tahun. Nah, semua itu ingin kita rubah. Nah, selama ini kita melaksanakan pemberantasan illegal logging itu dengan penegakan hukum, ditangkapin, tapi nggak tuntas. Nah, sekarang sistemnya yang dibuat.
bagaimana tidak akan terjadi kayu-kayu yang ilegal itu berkeliaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, nah setelah ada pertemuan itu kita mulai berkumpul, semua stakeholders kumpul, tidak hanya unsur pemerintah, tapi perguruan tinggi, NGO dan sebagainya itu kumpul, ya, multi stakeholders. Muncullah apa yang namanya sekarang itu SPLK itu. Ya, jadi SPLK ini bukan didorong oleh asing, tapi justru kita yang ingin berubah. Ya, nah sekarang tidak mungkin kita itu bisa ekspor kalau tidak punya SPLK. Dan perkembangannya banyak sekali sekarang itu sudah, ya, kalau dengan SPLK ini, ya, semua HPH, semua HTI, ya, semua hutan rakyat, semua hutan desa, ya, semua IPK, semua industri yang ngolah kayu, semua, kalau di Medan namanya panglong, ya, kalau istilahnya kehutanan itu tempat penimbunan terdaftar, semua itu harus sertifikat. Kayu yang masuk ke industri juga harus sertifikat, industrinya sendiri juga harus sertifikat. Nah, jadi kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa kami bangsa bermartabat, dan ini peraturan ini digulirkan begitu panjang sejarahnya, ya, dan melibatkan berbagai pihak. Kalau dari sisi pemerintah, ya, kita tidak hanya di kehutanan, tapi kawan-kawan perdagangan hari ini juga ada hadir, kemudian perindustrian, bea cukai, Kemenlu, ya, kantor Menko Perekonomian, Koperasi UKM dan sebagainya itu terlibat aktif. Di samping tadi para NGO yang saat ini sudah berkumpul berapa Bu Dia? 327 NGO yang yang memantau bagaimana ini tadi. Nah, di sini letak kekuatan SPLK tadi. Jadi dunia mengakui, tadi Pak Agus jelaskan seperti itu. SPLK tadi tidak ada tuh yang satu pun dari bule atau yang pihak asing tuh ngomong Indotilas itu. Tapi semuanya SPLK, SPLK, minimal SPLK, ngomongnya pasti lagi SPLK, ya. Dan kita sudah membuktikan ini. Dan sejak 1 Januari 2013 berdasarkan Permendak 64 tahun 2012, kita tidak ada kayu keluar lagi yang tidak sah, semua legal. Dan sampai pagi tadi, ya, karena kita selalu diupdate, ya, kita sudah mengekspor 36.419 kali ke seluruh dunia, ya, ke 143 negara di dunia, ya, dari 64 pelabuhan kita di seluruh Indonesia ke 820 pelabuhan di seluruh dunia, ya, dengan beratnya 3,6 miliar kilogram, ya, dan kita punya devisa 2,8 billion, berarti 28 triliun, 28,2 triliun. Ini luar biasa karena kita tahu semuanya real. Kita sekarang bisa tahu kalau kawan-kawan yang di Jakarta bisa singgah ke lantai 2 di Manggala. Detik ini, menit ini kita ekspor kemana, oleh siapa, dari pelabuhan mana, nilainya berapa, tahu kita, ada sistem itu. Sistem ini terhubung ke Inatrit di kawan-kawan di perdagangan, kemudian nyambung lagi ke bea cukai. Bea cukai tidak akan keluarkan PEB kalau tanpa dokumen via legal, ya. Nah, jadi begitu tertib sekarangnya kita, ya. Jadi sekarang, ya, di samping HPH kita sudah banyak, yang sampai saat ini sudah 182 HPH dan HTI kita yang ini baik untuk yang SFM maupun yang SLK, ya. Dan kalau industri, ya, 661 tapi yang lulus 520. Di antara 520 itu adalah Pak Budi, PT Kayu Indonesia. Jadi industri juga ini sekarang mati-matian agar kayunya karena dia tidak boleh lagi menerima kayu sembarangan. Kayu yang masuk ke dia itu harus legal, ya. Dia juga disertifikasi lagi agar hanya menerima yang legal tadi, jangan sampai kanan kiri oke. Nah, Pak Budi ini industri kayu lapis punya HPH yang sudah sertifikat PT Sapatin dan PT apa tuh? Tapi di tanah awal Telaga Bakti, ya. Nah, industrinya sendiri disertifikat lagi, ya. Jangan sampai nanti di mana-mana. Dari dikawal tadi sama NGO kita, ya. Nah, jadi dengan SPLK ini, insya Allah mohon doa kawan-kawan, 27 negara EU, ya, Uni Eropa dalam waktu dekat akan menerima dengan ini. Belum aja sekarang sudah barang kita sudah masuk leluasa ke EU. Dan nanti Pak Budi mungkin bisa cerita bagaimana tren kita. Tapi alhamdulillah
mungkin kawan-kawan lihat Kompas hari apa ya itu, ya Pak Dirjen Dagul mengatakan bahwa ekspor kita meningkat cepat. Syaratnya di seluruh dunia ngomong SPLK, SPLK dan SPLK. Ya, jadi ini kebanggaan kita. Mari kawan-kawan juga kawal ini agar kita ini negara yang berdaulat. Kita ini negara yang 365 hari disinari matahari. Beda dengan Eropa. Untuk panen dengan diameter yang sama, kita hanya perlu 6 tahun. Ya, Jabon, Sengon dan sebagainya itu. Di Eropa itu perlu 40 tahun. Masa kita kalah? Ya, oleh karena itu ini merah putih harus kita inikan ya. Dengan kita mengembangkan sistem ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita bangsa yang bermartabat, kita bisa memanfaatkan keunggulan komparatif ini ya untuk kesejahteraan umat. Kawan-kawan tahu sekarang di Jawa ya industri tumbuh begitu cepat dengan mengolah sengon. Ada 142 industri plywood kita di Jawa. Ya, mengolah sengon. Satu industri itu 2.000 orang yang kerja. Ya, itu 3 shift mereka. Luar biasa ini. Ya, kayu rakyat laris ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang agar tadi itu, nah forum-forum kayak begini ini kita manfaatkan untuk menjelaskan terus ya. Kalau Pak Agus ini kan dalam mengikuti sejarahnya ini ya, karena dia chief negosiator kita ya. Beliau ini kalau udah berdiskusi ulung ya, begitu pinternya. Ya kalau saya kan orang Medan, betul saya Medan ini, yang ngomong apa adanya aja ya. Jadi kita memanfaatkan forum ini untuk lebih tadi itu menjelaskan apa itu SPLK. Dan alhamdulillah rasanya SPLK ini dimanapun kita, karena kita sudah roadshow di mana-mana. Ya, alhamdulillah diterima dengan baik. Kita akan terus bilateral, meskipun banyak tantangan tentunya. Ya, dan kita, jadi kalau SPLK ini kata Pak Agus tadi, ini mandatori, wajib. Artinya siapapun yang berusaha di Indonesia yang ngolah kayu, baik di hulunya maupun di hilirnya, di industrinya, wajib untuk SPLK. Bukan sunat, bukan voluntary, wajib. Ya, kalau naik motor ini SIM-nya. Ya, nggak ada SIM nggak bisa naik motor. Nah, jadi ini sudah sejak tahun 2009 mandatorinya. Jadi udah 4 tahun yang lalu. Ya, mari kita terus kawal. Mungkin itu saya kira teman saya. Mungkin Pak Budi dari sisi ini bisa. Pak Budi, silakan mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Ya, hari ini saya diminta hadir juga untuk memberikan masukan dari pelaku usaha. Karena selama ini kita hanya lihat dari sisi pemerintahan, tetapi bagaimana sih yang pengusaha-pengusaha di Indonesia ini. Nah, jadi seperti Pak Dwi, Pak Agus Arsito sudah bicara, saya rasa cukup jelas ya progres kita sampai mana. Kalau dibilang Pak Agus Arsito, FSC itu lebih terkenal, ya kita maklumi kenapa. Dimulai sejak tahun 1990. Itu udah kalau orang curi start lah ya. Kita ini baru Januari tahun ini yang sistemnya mandatori. Dan menurut saya dibuat mandatori itu ada bagusnya ya, karena untuk mempercepat promosi SPLK ini. Dan seperti yang Pak Dwi juga sudah bilang, sekarang orang udah tahu SPLK sudah tidak lagi ngomong yang Indonesian Timber Legality Assurance System ya, taunya SPLK, dan itu adalah legality system yang produk dari Indonesia. Nah, mandatory, jadi semuanya pelaku usaha langsung berbicara kepada buyer-buyer, jadi itu langsung menyebar gitu loh ya ke seluruh dunia. Dengan secara tidak langsung semuanya langsung menyebar, pada promosikan, buyer saya punya nih yang namanya timber legality ya, apalagi sekarang yang lagi trennya Eropa ada UTR, Amerika ada Lacy Act, Australia baru keluarkan peraturan baru lagi ya. Nah, ini jadi pelaku usaha langsung, oh nggak masalah, kita ada ini SPLK solusinya. Jadi karena dibuat mandatori, secara tidak langsung semuanya pasti promosikan ya. Nah, jadi apa efeknya ke kita ya? Ini yang saya lihat di lapangan ya, terutama di EUTR ya, karena mereka cukup keras ya, penaltinya juga di Eropa itu. Jadi mereka pun mau tidur tenang. Para importir mau tidur tenang. Jadi kalau disuruh pilih ya, barang yang bersertifikat sama barang yang tidak bersertifikat, pasti pilihnya barang yang bersertifikat ya. Nah, kalau kita ngomong mengenai harga ya, apakah harga jauh lebih tinggi dengan barang yang bersertifikat ya? Kita harus realistis ya. Pasti ada
sedikit harga lebih tinggi, tetapi tidak bisa begitu banyak. Terutama apalagi ekonomi dunia yang lagi rusak begini ya, Eropa yang lagi susah cari makannya susah, ya kan. Jadi kadang-kadang, tapi sebagai pelaku usaha yang membawa barang itu ke negaranya diwajibkan ya untuk mematuhi peraturan EUTR maupun Lacey Act maupun Australian Illegal Prohibition Act ya. Jadi mereka pun juga tidak mau ya istilahnya masuk penjara atau dan sebagainya ya. Makanya mereka bisa tidur tenang ya. Tetapi yang pasti mereka pilihnya kalau ke pabrik-pabrik, kamu ada dokumen apa? Ya. Mereka mau aman, mereka mau tidur tenang, kamu ada dokumen apa? Mereka ke Cina, mereka ke Malaysia, mereka ke Indonesia, semua nanya, kamu ada dokumen apa? Ya, nah Indonesia kalau saya lihat kita ini juga kalau dibilang curi start FSI, kita juga curi start ya, dimana kita ini sudah sangat dekat dengan VPA agreement dengan Eropa ya, yang lain baru mau mulai ya, negara-negara lain baru mau mulai, kita udah kalau dibilang udah hampir finish line lah ya, tinggal Eropanya yang kalau saya lihat di sini yang masih belum siap benar lah ya, tapi anyway kita bimbing terus. Saya sangat support dengan Kementerian Kehutanan kita yang menurut saya sangat agresif ya dalam mempromosikan SVLK ya, dalam memberantas illegal logging ya. Jadi kita ini mau membersihkan nama Indonesia itu butuh waktu, tetapi ini komitmen ya, komitmen yang saya rasa ini kita ini udah serius sekali ya, bukan hanya abal-abal, sistem kita bukan abal-abal, ini sistem beneran ya. Kita kasih lihat timber tracking system kita ya, Sipu Online. Kalau saya setiap kali semua orang yang mau tahu apa sih Sipu Online, saya kasih lihat, mereka semuanya pasti, semua buyer pasti, hah Indonesia punya ya sistem begini ya, oh sudah sejauh ini ya, mereka kaget ya. Jadi saya selalu juga undang kepada mereka coba lihat, pelajari SVLK, pelajari dengan serius ya. Kalau kalian pelajari dengan serius, sebenarnya ini sistem itu cukup bagus ya. Kita harus lihat effort dari Kementerian Kehutanan kita ya. Kita ini mau menuju ke arah yang benar ya. Jadi tolong dibantu, tolong di-acknowledge, tolong diterima, dan sama-sama membantu, sekalian cross check, kasih masukan ya. Jadi ini yang Kementerian Kehutanan kita ini sudah melakukan ya, bukan seperti sendiri, oh SVLK paling bagus ini, oh dengar itu, oh nggak mau dengar, enggak, ini seperti yang tadi Pak Dwi bilang, ini ada masukan dari NGO, dari multi stakeholder ya, jadi berbagai pihak ya, jadi bukan unilateral ya. Nah jadi menurut saya Indonesia sudah menuju ke arah yang lebih baik ya, cuman memang ini butuh terus promosi, SVLK terus promosi ya, layaknya seperti FSI waktu awal dia promosi hasilnya sukses. Jadi saya rasa SVLK, apalagi Indonesia ini penghasil kayu yang cukup banyak, hasil hutan kita banyak ya, jadi tetap kita, menurut saya kita SVLK ini bisa sukses ya. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sekali langsung saja karena mengingat waktu juga, kita buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Pak Simamora ya, Mbak siapa? Mbak Dewi, tolong sebutkan nama dan asal dan nama medianya. Masih. Dan satu lagi siapa? Ada? Pak? Ya nanti yang ketiga ya. Masih. Terima kasih. Nama saya Jaendar Simamora dari Media Nusantara News Indonesia. Pertanyaan saya sama Pak Agus. Bagaimana Pak indikator kita selama 1990 sampai 2012 yang seperti yang dibilang Pak Budi tadi, maka mungkin disinilah illegal lodging itu selama, karena ini tadi saya dengar baru ditandatangani Januari 2013, jadi sebelumnya bagaimana illegal lodging. Untuk Pak Dwi, SPLK tadi Pak, sudah sampai di mana ya, apa sanksinya nanti kalau ini tidak dilakukan walaupun sudah ditandatangani itunya SPLK-nya Januari 2013. Untuk Pak Budi ini yang menyoroti illegal lodging dan associate trade ligat Pak ya. Terus apa namanya, sampai di mana keterlibatan private sector
dengan government untuk melakukan kegiatan ini semua sesudah EPEC sekarang ini, Pak? Terima kasih. Ya, Pak. Ya, selamat malam. Nama saya Dewi Syahruni dari mediamedanbagus.com. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Kementerian Kehutanan, tapi karena beliau tidak datang, mungkin ada ya, bisa ya, oke. Tadi katanya nggak datang gitu. Baik, saya ingin bertanya mengenai yang saat ini tengah terjadi, yaitu kebakaran hutan gambut ya yang saat ini yang terjadi di Riau. Nah, selama saat ini di EPEC itu dibicarakan mengenai illegal logging, tapi saya tidak dengar pembahasan mengenai itu. Sementara negara yang saat ini terkena imbasnya yaitu Singapura dan Malaysia juga menjadi anggota dari EPEC itu sendiri gitu. Nah, saya mohon penjelasan dari bapak-bapak sekalian mengenai kebakaran hutan, bagaimana mengatasinya. Dan apa gitu solusi dari Indonesia sendiri agar Malaysia dan Singapura tidak merasa dirugikan. Dan satu lagi, saya dengar Presiden datang ke Singapura untuk meminta maaf gitu ya. Tapi saya rasa itu terlalu berlebihan hanya sekedar meminta maaf gitu. Tapi kan yang kita butuhkan adalah solusi di sini. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih, nama saya Parlindungan Sibuya dari portal berita thepoliticanews.com. Sebagai instrumen pemberantasan illegal logging, saya ingin bertanya, Indosotem kira-kira seperti apa ini nanti manfaatnya buat roadmap ke depan pemberantasan illegal logging ini. Mungkin bisa dijelaskan sampai 5 tahun ke depan, sehingga ini membuktikan pernyataan bapak-bapak tadi bahwa ini sudah teruji. Yang kedua adalah tentu saja implikasinya buat pendapatan negara ya. Apakah misalnya dengan diberantasnya illegal logging secara signifikan misalnya akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor kehutanan. Barangkali ada gambaran-gambaran yang lebih detail yang bisa dijelaskan ke kita. Terima kasih Pak. Silakan Pak, menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan menarik nih mengenai indikator apa yang kita lakukan terhadap illegal logging ini bagaimana gitu kan. Jadi gini Pak, pada tahun 2010 itu ada dipresentasikan hasil studi dari pihak ketiga, konsultan luar, dan itu bukan kita suruh, mereka sendiri yang melakukan sendiri, bahwa ternyata dengan kegiatan law enforcement yang kita lakukan sejak tahun 90-an ya, itu telah berhasil menurunkan 70% kegiatan ilegal logging. Itu tahun 2010. Sehingga pada tahun 2012 yang kita belum punya angkanya, yang saya yakin itu akan jauh berkurang. Ya. Nah, ini yang kita bisa indikator yang kita yang dimaksud ya. Kalau nanti Pak Dwi yang akan jawab berikutnya. Nah, mengenai kebakaran ini bukan area saya sebenarnya. Tapi begini Bapak, rekan-rekan sekalian, bahwa di kita ini kan ada aktivitas ekonomi di luar sektor kehutanan, ya, pembukaan lahan. Ini yang memang terjadi karena pembangunan ekonomi yang harus tumbuh kan gitu ya. Memang ini dampak negatifnya adalah pada waktu pembukaan barangkali ada yang salah dalam membuat metode pembukaan lahan. Nah, mungkin pakai api kan gitu ya. Dan memang sulit untuk kita meyakinkan pada teman-teman terutama yang yang membuka lahan skala kecil, yang dampaknya menjadi luas kalau dia memakai api. Karena memang sampai sekarang belum ada metode ya untuk pembukaan lahan ini yang lebih murah daripada seharga korek api ya. Yang satu box korek api itu hanya Rp100 itu sudah sangat efisien untuk membersihkan lahan.
kita belum punya metode yang lebih murah daripada itu sayangnya. Dan kita kan nggak mungkin melarang tidak boleh sama sekali karena memang itu metode yang sebenarnya paling murah untuk masyarakat. Hanya memang ada dampaknya ini. Ya, saya tidak mau sudon gitu ya, tapi ternyata dalam berita juga Bapak Ibu ini baca ya, bahwa yang melakukan itu juga perusahaan-perusahaan yang notabene punyanya Malaysia dan Singapura ada di Sumatera ini. Ya. Kenapa? Oh iya, nah itu ya saya nggak tahu itu, saya nggak mau masuk ke arena itu. Tapi dalam ternyata itu, dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berasal dari negara dari Malaysia terutama, dan mereka mendominasi ya. Kalau coba nanti bapak-bapak sebagai ibu sebagai wartawan bisa melihat ke sana. Nah, memang kita sudah berusaha keras untuk mengatasinya ya dengan melakukan, kita sudah punya Manggala Agni ya untuk pemberantasan, dan juga kita melakukan pelatihan-pelatihan buat masyarakat untuk mengatasi cara-cara menangkal dari awal supaya tidak terjadi kebakaran. Tapi itu tadi, jadi saya lihat memang ini persoalan kita bersama lah. Nah, tadi mengenai dari Pak Parlindungan mengenai manfaat ke depan ya, apakah SVLK itu bermanfaat? Pasti bermanfaat karena ini akan memperbaiki tata kelola ya. Karena semua sistem kita ini dibuat demikian transparan. Ya, kalau ada yang misalnya tidak melakukan atau yang melakukan penyimpangan, maka ada teman-teman dari LSM yang melihat itu, memonitor itu. Jadi inilah orang bilang kelebihan dari SVLK ya. Jadi SVLK ini membuat ke depan tata kelola kehutanan akan menjadi lebih baik, sehingga kalau lebih baik artinya kita bisa akan berhasil mencapai cita-cita kita untuk mempertahankan kelestarian hutan. Kalau kelestarian hutan ini terjaga, maka kegiatan bisnis akan berkelanjutan. Pak Budi akan mendapatkan supply dari hutan secara berkelanjutan, bisnisnya berlanjut. Nah, kalau itu terjadi, maka pemasukan negara akan lebih tinggi, karena selama ini kayu yang ilegal kan tidak bayar pajak, tidak bayar iuran ya. Dengan ilegal tidak ada, maka yang ada ilegal, maka semakin besar volume kayu yang legal, atau nanti dengan tidak adanya kayu ilegal, maka semua kayu yang diusahakan akan memberikan kontribusi kepada pendapatan negara ya, pasti itu. Nah, ini nanti kita akan tes ya, kita uji lagi bahwa hitung-hitungannya bagaimana, karena kalau dulu mungkin banyak sekali kayu yang tidak bayar pajak, tidak bayar PSDADR, maka dengan adanya SVLK ini semua harus bayar, karena salah satu syarat kriteria untuk dikatakan legal adalah bayar pajak, bayar PSDADR, itu salah satu kriteria ya. Kalau mereka nggak bayar, nggak sah, nggak legal ya. Jadi legalnya sendiri udah pasti akan meningkatkan pendapatan negara, Pak ya. Nah, demikian juga kalau semuanya sudah demikian, sektor kehutanan akan menjadi lebih berkembang, maka akan memberikan juga kontribusi kepada pembangunan ekonomi kita secara berkelanjutan, yang juga akan menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Demikian saya kira yang bisa saya tanggapi. Baik, tadi indikator tadi keberhasilan penanggulangan illegal logging ya. Kita punya data ya, data kita yang paling tinggi illegal logging itu adalah pada tahun 2006. Ya, di situ ada lebih, satu tahun itu ada lebih dari 1.600 kasus. Ya, betapa sibuknya pada saat itu tim penanggulangan illegal logging ini. Ya, terus menurun, dan pada tahun 2011 itu sudah kurang dari 100. Ya. Nah, ini terus ditekan ini. Apalagi dengan SPLK ini tidak mungkin kayu akan jalan-jalan itu yang nggak jelas. Karena saya sudah ngumpulin polisi-polisi Polda untuk di wilayah Sumatera ini, di Medan. Waktu itu bulan apa Bud ya, ke Medan itu datang itu Pak Wakabadeskim Pak Saud Nasution, kebetulan orang Medan juga.
Ya, di hotel ini, hotel apa nih? Area Duta dia. Iya, Area Duta. Kita kumpulin Polda dari Aceh sampai Lampung di Medan. Kemudian Polda dari NTB, NTT, Bali itu di Bali. Tinggal kita kumpulin Polda yang ada di Kalimantan dan di Timur. Ya, artinya apa? Kita minta semua pihak untuk sama-sama. Ya, jadi kalau kita minta SPLK ini betul-betul ya dikawal. Ya, waktu itu ketika saya menghadap Pak Kabariskim, Pak Sutarman, kalau gitu Pak Dwi silakan disosialisasikan kepada aparat saya. Oh siap, saya bilang. Ya, untuk kita punya Budia, punya dana MEP, bantuan Inggris, kita siap untuk kumpulkan semua Polda. Ya, ini kebetulan baru dua wilayah, ya, tinggal Kalimantan dan ini. Ya, jadi nampak turun sekali emang ininya. Kemudian tadi bagi yang tidak SPLK, bagi HPH, bagi HTI yang tidak SPLK sampai akhir tahun ini stop pelayanannya, nggak bisa produksi dia. Itu udah aturan. Ya, nah kalau industri tidak bisa memproduksi dia, ya tutuplah industrinya. Ya, 2.000 karyawannya mau diapain? Ya, kalau Pak Budi berapa Pak Budi sekarang? Karyawan semua lapangan sama ini? 6.000. 6.000, makanya Pak Budi nggak main-main. Jangan sampai hanya menerima 1-2 batang nggak jelas itu tutup industrinya. Ya, karena begitu ketahuan sikat kita tidak ada ampun. Ya, untuk ini makanya itu dia punya industri miliaran dengan 6.000 karyawan, masa mau digadaikan hanya untuk gara-gara menerima sebatang 2 batang yang nggak jelas. Ya, nah jadi sanksinya jelas kalau tidak ini ya terus ya di stop pelayanan, artinya tidak bisa produksi dia. Kemudian tadi kebakaran saya kira Pak Agus sudah ini roadmap tadi dari Sibuhea ya. Nah kita sudah rapat terus dengan LKPP. Tahun depan insya Allah Perpres pengadaan barang dan jasa itu akan berubah. Ada pasal mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa yang untuk instansi pemerintah itu dari kayu yang legal. Jadi kalau nanti instansi pemerintah itu mau beli barang, meja, kursi, bikin kusen apa segala itu harus jelas barang legal. Ya, nah nanti dengan aturan kita sebenarnya tidak mungkin industri terima. Nah kalau industri tidak terima, mana ada kayu yang akan berkeliaran? Karena nggak laku. Nah yang repot ini kan untuk yang kecil-kecil hutan rakyat, Sengon, Jabon dan sebagainya itu. Nah hutan rakyat dibantu sertifikasinya oleh pemerintah. Ada aturan kita untuk itu. Ya. Roadmap kita jelas LKPP ya tahun depan kita ini ya adakan itu perubahan Perpres itu, kemudian kita di aturan kita juga sudah jelas bahwa tahun ini semua harus sudah certified. Karena Permendak 64 misalkan itu 1 Januari pun nyicer sekalipun harus sudah menggunakan barang yang legal. Jadi semua harus sudah legal. Ya. Kemudian kita ya tadi ya pendapatan negara tentu banyak ya, jadi ini akan meningkat cepat karena tadi saya sebutkan tadi dengan adanya, nah coba sekarang itu kita punya ekspor baru 1 Januari 2013 dengan berlakunya aturan yang baru ini SPLK ini ya P45 dan Permendak 64 sampai dengan 25 Juni tadi hari ini jam 8 tadi kita punya ekspor sudah 28 triliun. Ini luar biasa dengan SPLK ini. Tidak mungkin lagi bisa lepas dia kalau tidak jelas. Ya, bayar pajaknya tuh, bayar. Nah, selama ini kan nggak karu-karuan nih. Ya, nah, bisa lolos di pelabuhan, nggak bisa lagi sekarang. Nggak boleh, nggak bisa. Ya, bea cukai itu tidak akan keluarkan PEB kalau tidak ada SPLK-nya. Tidak ada dokumen legalnya. Nah, coba kalau 28 triliun, berapa pajaknya bisa terima? Kan luar biasa nih. Nah, ini begitu jelas manfaatnya SPLK ini ya, dan kita tahu sekarang ya hari ini kita ekspor mana saja oleh siapa ya. Nah dan luar itu mereka karena kita sudah bilang bahwa kayu yang keluar dari Indonesia ini adalah legal, kita punya mekanisme komplain. Kalau luar negeri mau tanya dokumen via legal nomor sekian tanggal sekian diizinkan oleh PT KLPS Indonesia, dari mana bahan bakunya, kita harus jawab bahwa bahan bakunya. Nah Pak Budi saya jawab tadi kan Pak Budi ini punya aturan, punya sistem bahwa siapa nebangnya di mana, petak mana, kapan, dibawa oleh siapa, di Pulan tuh sampai nama supirnya yang bawa kayu itu pun ada.
Luar biasa. Ini yang dikagumi oleh dunia luar kan ini. Kapan diolahnya, kapan ini, dan seterusnya ada semua, traceability-nya jelas semuanya. Negara lain tidak ada yang punya ini. Satu-satunya di dunia yang punya sistem ini baru Indonesia. Nah, jadi kita bahasa Indonesia berbanggalah, ya. Tidak ada negara lain yang punya sistem kayak begini. Ya, dari petak tebangan tuh sampai ini bisa di-trace semuanya. Ya. Jadi kita jaga itu, ya, agar kita bisa mengambil manfaat banyak dari situ. Mungkin dari saya itu tambahannya. Pak Budi mungkin. Ya mungkin saya juga tambahkan ya, untuk para pengusaha saya rasa sangat bermanfaat ya, dan kita sejauh mana ya, tadi kita melihat pemerintah ini sebagai fasilitator ya, kita butuh pemerintah ya. Contohnya buyer saya ya dari Australia, karena awal tahun yang lalu ya, dia nanya sama saya, Budi, bisa nggak kamu bantu saya bicara sama pemerintahan kamu untuk bicara sama pemerintahan saya untuk terima SVLK? Ya, kenapa beliau minta saya begini? Ya, karena mereka baru mau keluarin peraturan. Ya, sebenarnya pengusaha ini maunya apa sih? Ya, mau berbisnis. Ya, tolong jangan dipersulit. Ya, tetapi mau kerja benar, juga bukan mau kerja nakal. Ya. Tetapi karena peraturannya sangat banyak, kan pusing ini. Tapi kalau SVLK diterima kan dia nggak pusing. Asal saya beli barang SVLK, selesailah perkara saya, bisa tidur tenang. Ya, jadi dari hal sini kita selalu butuh bantuan pemerintah untuk menciptakan persaingan yang sehat. Ya, balik lagi. Nomor 2 adalah yang tadi saya bilang, persaingan sehat. Ya, saya berterima kasih sekali dan saya malahan termotivasi dengan adanya SVLK. Kenapa? Ya, sekarang kalau kita kompetisi perusahaan dengan perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang lain, ya, saya bisa compete. Kenapa? Karena kalau banyak ilegal, kalkulator pun saya pencet berapa kali pun nggak akan menang, karena ada yang nakal. Itu kok bisa cost-nya murah sekali, ya. Kalau perbedaan cost paling nggak jauh, ya, mungkin ya kita bersaing itu cukup dekat. Tapi kalau sudah jomplang, sudah mulai asumsi, wah ini nggak bener ini, dapat kayu dari mana ini, gimana saya bisa lawan, saya mau kerja bener juga nggak mungkin, jadi terpaksa saya harus melakukan yang nakal. Nah, makanya ada bagusnya dibuat mandatory, udah semuanya persaingan sehat. Jadi ini termotivasi untuk pengusaha-pengusaha yang benar-benar mau kerja benar, itu ntar kompetisinya itu adalah bukan melalui illegal logging. Ya, jadi itu di sana yang saya lihat positifnya, ya. Dan yang terakhir mungkin saya mau utarakan adalah komitmen, ya. Jadi ini semua tadi di meeting yang Egilat pun juga ditanya, ya. Amerika bertanya, ya, kepada saya juga, ya. Ini sebenarnya SVLK ini bisa diterapkan nggak sih? Ya, susah nggak sih? Biayanya berapa sih? Ya. Saya bilang, ya, bisa nggak bisa itu semua tergantung diri sendiri. Mau nggak sih? Komitmennya di mana? Ya, kalau kita Kayu Lapis, ya, kita tuh berkomitmen. Ya, seperti tadi jawaban saya, Kayu Lapis ini juga punya bisnis bukan di perkayuan, properti juga ada. Tetapi kalau ditanya bosnya, Pak, bisnis Bapak bisnis apa? Bisnis kayu, ya, karena dia passion sekali, ya. Ini adalah dia awalnya sebelum masuk ke bisnis lain, ini adalah dia punya bayi lah yang dia tumbuh besar, ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita itu tanam dalam 5 tahun terakhir, tanam hampir 4 juta pohon meranti. Meranti itu butuh 25 tahun untuk kita harvest, ya, kita panen istilahnya, ya. Mau nggak orang invest untuk 25 tahun ke depan? Ya, kalau nggak percaya bahwa industri kayu ini bisa menghasilkan. Kenapa? Ya, kayu itu adalah sustainable, itu bisa berkelanjutan kalau ditanam kembali. Ya, nah karena kita selalu tahu ada kebutuhan, ya, pemakaian kayu, ya, dan kalau kita tanam kembali pasti berkelanjutan, ya.
Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Kita buka termin pertama lagi, Pak Yudi ya pertama, dan di belakang setelah itu ada lagi satu lagi yang bertanya, Bapak silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dalam saya menarik ya, Pak, artinya bahwa Nama medianya, Pak? oh ya, saya Yudi, Pak, dari Radio Smart FM. Menarik sebetulnya ketika kita sudah mulai sampai pada tataran merubah perilaku dengan pendekatan sistem ya, Pak. Saya setuju sekali soal itu. Tapi ada beberapa hal yang saya pikir perlu kita juga jadikan kajian adalah ketika kita berbicara tentang hutan itu punya multidimensi, Pak. Artinya ada dimensi sosial, ada juga dimensi ekonomi, dan ada yang paling sensitif hari ini adalah eksistensi, Pak. Gitu loh. Nah, artinya kita juga harus melihat bagaimana mengelola wilayah hutan itu dengan pendekatan-pendekatan lain, misalnya pendekatan sosial, pendekatan regulasi misalnya, lalu ada juga pendekatan institusional. Nah, kalau tadi kita bicara saya masih sulit ngejanya, Pak, karena baru hari ini dengar soalnya kan. Kalau kita mau menerapkan itu, satu hal yang harus kita hadapkan adalah bahwa di Sumatera Utara ada satu kawasan hutan yang bersentuhan langsung dengan kawasan masyarakat, itu TPL punya, dan sampai hari ini tanamannya endemik, mereka kuras terus, tidak pernah replanting. Nah, kalau ini diberlakukan, maka tanah itu akan hanya TPL yang bisa menguasai itu. Karena rakyat tidak akan sanggup membayar atau melakukan pengurusan izin untuk sertifikasi itu. Mereka untuk menghidup saja sulit. Artinya bahwa sistem yang ada mungkin bagus untuk satu kalangan tertentu, tapi bagaimana, tadi ada subsidi ya, Pak, saya dengar ada subsidi. Cuman kalau boleh dieksplor, Pak, biar kita tidak salah tulis, kira-kira subsidinya bentuknya seperti apa? Apakah subsidi itu hanya untuk pengurusan sertifikasi atau juga termasuk replanting? Gitu loh. Subsidinya, insentifnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ini kan sekarang kita di ranah otonomi daerah ya, Pak, di mana peran pemerintah daerah itu sangat sentral untuk wilayah katakanlah untuk perdagangan dalam negeri gitu ya. Nah, kalau pengusaha selama ini dengan ini menganggap bahwa ini adalah angin segar, mungkin tidak ada pungli ya, Pak. Kan itu, tidak ada pungli. Yang jadi persoalan besar di bangsa ini membuat biaya logistik menjadi sangat tinggi. Nah, kalau ada ini dengan pendekatan institusi, bagaimana berdamai pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan dengan katakanlah pemerintah daerah. Karena sampai hari ini saya pikir kawasan hutan nggak selesai, gitu lah. Artinya bagaimana mendamaikan itu? Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah pusat untuk itu? Karena daerah pasti minta bagi hasil. Yang kalau ini tidak diberikan, lagi-lagi pengusaha yang akan diperas. Betul ya, Pak? Kira-kira begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga soal tadi kita bicara regulasi kira-kira satu lagi, Pak. Kira-kira ini kan butuh payung hukum ya, Pak, butuh kepastian yang tidak bisa ditawar gitu loh. Nah, sejauh ini sudah ada belum instrumen hukum atau payung hukum yang mengikat untuk penerapan sistem ini? Atau apakah bentuknya undang-undang, apakah bentuknya perpres atau bentuknya katakanlah yang lain gitu? Dan apakah ini sudah diturunkan sampai ke bawah? Artinya sudah sampai ke pemerintah daerah, regulasi yang sistem yang kita buat ini sudah teratur gitu sampai ke bawah. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat malam, Pak. Saya Rudi dari mediasms.com, Kak. Pertanyaan saya, Pak, gini, Pak. Ada satu pekarangan yang ukurannya 100 kali 100, Pak. Mereka menanam, ada kita bilang 100 pohon jati, Pak. Nah, dalam masa pembesaran ataupun menghasilkan pohon jati tersebut, Pak, mereka menebang dan akan menjual ke suatu perusahaan lah. Keluar dari pekarangan itu katanya, Pak, mereka artinya punya urusan sedikit dengan hukum gitu, Pak. Nah, apakah ada izin resmi atau memang kita menanam itu kita sepertinya maksudnya kita menanam pohon jati itu tidak resmi, tapi kita kan iseng-iseng, artinya kita mau menjual tapi kita keluar dari pekarangan, kita dikejar-kejar polisi. Itu maksudnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam. Nama saya Dovjo Kamongaho dari Harian Semantap. Yang saya mau tanyakan yaitu tentang PT GDS. Tetapi sebelumnya melalui pemaparan yang 3 orang sumber yang di depan, saya kira sangat luar biasa sekali. Ya, tinggal
yang merasa miris melihat kenyataan ketiga narasumber melihat apa kejadian yang di PT GDS itu, Pak. Saya bisa kasih tahu alamat yang lebih jelas, yaitu PT GDS itu luas yang dikelola konsesionnya yaitu 800 hektar dari 13.000 dan itu merupakan hutan lindung. Sekarang, Pak, itu semua hutan itu udah dibabat habis. Di mana ini? Di Kabupaten Samosir, Pak. Dan permasalahan ini, Pak, sudah permasalahan nasional. Kenapa saya bilang demikian, Pak? Karena di DPRD juga Sumatera Utara ini sudah dibahas. Bahkan di tingkat kementerian juga sudah sampai. Saya mohon tanggapan Bapak sekalian di malam hari ini. Terima kasih. Rasanya ini yang cocok menjawab Pak Dwi, yang banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan banyak hal tadi. Tapi tadi ada Pak Yudi mengenai dimensi pengelolaan hutan. Ya, jadi di dalam kita berbicara pengelolaan hutan yang menggunakan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari ada tiga aspek yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi hutan dikatakan lestari apabila memberikan manfaat kepada tiga aspek itu. Ada manfaat ekonomi yang diperoleh, manfaat sosial, dan juga manfaat lingkungan. Artinya tidak boleh kualitas lingkungannya turun, tidak ada konflik, tidak boleh ada negara tidak mendapatkan manfaat dari itu dalam bentuk ekonomi maupun masyarakatnya juga gitu. Jadi harusnya kalau hutan itu dikelola secara lestari, maka dipastikan tiga aspek itu akan diperoleh, ya. Nah, mengenai tadi pertanyaan mengenai pohon jati tadi, tapi nanti akan diulas lebih luas oleh Pak Dwi. Pada dasarnya sebenarnya SVLK ini hanya ingin memastikan bahwa atau harus memberikan kepastian bahwa kayu yang dibawa keluar tadi memang berasal dari tanah yang 100 kali 100 tadi. Harus ada pembuktian. Itu namanya legal, al-syah. Nah, soal terlepas dengan urusan hukum, nanti Pak Dwi akan menjelaskan. Saya kira itu yang saya bisa komentari dari tiga penanya tadi. Terima kasih. Baik, Pak Yudi, hutan kita ini ada 130 juta hektaran, ya. Nah, tadi yang kita banyak ngomong ini hutan produksi. Hutan konservasi itu ada 27 jutaan hektar, hutan lindung 30-an juta hektar, itu nggak ganggu-ganggu. Itu harus kita amankan itu, kita amankan. Tadi kata Pak ini ada fungsi sosialnya, ada fungsi konservasi, ada fungsi. Nah, fungsi produksi inilah kita bicara di hutan produksi yang 60-an juta hektar itu. Ya. Nah, jadi sudah bagus pemerintah undang-undang mengatur itu. Ya. Nah, apa yang dikelola Pak Budi itu hutan produksi, nggak boleh hutan lindung. Ya, nggak boleh hutan konservasi apalagi, ya. Nah, kemudian tadi sertifikat untuk hutan rakyat. Tadi yang besar aja yang ini, oh tidak. Ya. Justru aturannya tadi yang terkait juga tadi dengan Pak Yudi, aturan ini sudah tadi saya katakan dari awal, tahun 2009 sudah keluar dengan P38 tahun 2009. Jadi tahun 2009 itu sudah mandatori dia itu, sudah wajib. Ya, Permenhub, ya, Permenhub Peraturan Menteri Kehutanan, ya, tahun 2009 nomor 38 tahun 2009. Ini direvisi kemudian pada tahun 2011 dengan P68. Terakhir dengan P45 tahun 2012. Nah, di dalam P45 tahun 2012 pasalnya bagus sekali. Ya, jadi masyarakat nggak boleh takut. Pasal 7 mengatakan bahwa pendampingan. Jadi masyarakat didampingi dulu, disuruh, diberitahu, dan sertifikasi untuk kelompok pemilik hutan hak itu rakyat maksudnya, ya. Pemegang HTR, HKM, hutan desa, industri yang di bawah 2000, TDI, UII, ya, UI, ya, kemudian yang ini dengan modalnya 500 juta di luar tanah bangunan, termasuk industri rumah tangga, pengrajin, pada periode pertama dibiayai oleh kehutanan. Jadi nggak perlu takut, dibiayain. Nah, jadi kalau tadi kayunya ada tadi 100 kali 100, ya, Pak, gimana Pak saya ini Pak? Ya,
Ya, cuman ininya biayanya nggak orang per orang, berkelompok dia, bikin kelompok tani, ya, bikin kelompok taninya sampai aktenya pun dibiayain. Untuk pendampingan itu biayanya 40 juta per kelompok, ya. Nah, di situ siapa ketuanya, siapa anggotanya dan sebagainya itu, ya, diinikan, dibikin aktenya pun dibiayain. Jadi setiap pendampingan itu 40 juta. Nanti setelah itu dilengkapin ininya persyaratan untuk sertifikasinya, baru kita tunjuk lagi lembaga sertifikasi untuk mensertifikasinya. Harganya itu antara 20 sampai 30 juta. Dibiayain pemerintah. DIPA kami, duitnya ibu dia, MFP, ya, dan NGO lain, ya, banyak yang untuk membantu ini. Syaratnya apa? Kepala dinas kabupatennya mohon. Nah, saya sampai detik ini surat Dirjen BUK, surat Dirjen Kehutanan sudah 2 kali kepada seluruh kepala dinas kehutanan kabupaten untuk mau buat surat mohon. Tapi saya dari Medan, dari Sumatera Utara, saya lebih besar di sini. Saya di Mandala, saya tinggal orang tua saya. Ya, saya lahirnya nih di sebelah Medan Per, dulu tuh ada namanya Gang PWS waktu itu, Pasundan tuh. Dulu tahun 59 saya lahir. 63 bapak saya pindah ke Mandala, jadi anak buahnya Penikeling dulu saya. SD, SMP, SMA di sini, SMA 7 saya dulu, ya, sama Pak Kaban sama ini, ya. Nah, jadi ini, ya, makanya preman katanya, kok kalau gak saja preman aku, untung aja seolah kan. Nah, ya, jadi kita biayain ini, ya, jangan takut. Nah, jadi jangan dulu tebang karena nanti nggak ada yang beli. Nah, Pak, apakah semua hutan rakyat itu harus sertifikat? Tergantung. Kalau Bapak punya 2 batang di belakang rumah, Bapak kesek tebang, Bapak kesek sendiri untuk bikin kursi sendiri, nggak perlu SPLK. Tapi begitu ini diperdagangkan, Bapak mau jual ke Panglong, Bapak mau jual ke industri, harus sertifikat. Nah, ada lagi pasal yang bagus. Pasal 4, di pasal 4 ini Permen HUT yang 45 ini, ya, pemegang industri yang mempunyai keterkaitan bahan baku dengan hutan rakyat, hutan hak, ya, wajib memfasilitasi pemilik hutan hak untuk memperoleh sertifikat. Jadi Pak Budi ini kalau ambil sengon dari masyarakat, ya, belum sertifikat, dibantu dulu sertifikatnya ini. Kalau nggak bisa, nggak mau terima dia. Dia nggak bisa terima, kalau terima, Pak Budi kamu ambil sembarangan nih, bisa bahaya. Nah, jadi udah diatur seperti itu Pak Yudi, ya. Itu kemudian pembagian peran sudah jelas itu. Pak, sebentar Pak, sanksi hukumnya ada Pak? Sanksi hukumnya ada, sanksi pidana misalnya. Untuk yang? Untuk ketika misalnya itu dilanggar. Pelanggaran. Oh ya, kan tadi saya katakan, begitu HPH HTI tidak ini, ya stop layanan, nggak bisa berusaha dia. Tapi tidak ada sanksi pidana ya Pak untuk itu ya? Ya, sanksi pidana ada aturan lain. Kalau di SPLK stop layanan, artinya tidak bisa berusaha dia. Ya, nah kalau dia tidak SPLK, nggak bisa bergerak dia. Ya, itu intinya. Tapi untuk yang di dalam negeri, artinya yang tidak diperdagangkan dalam jumlah besar, misalnya diperdagangkan ke luar negeri, ya, artinya di dalam negeri saja, misalnya hasil SPLK ini dalam dan luar negeri. Ya, maksudnya begini Pak, kalau misalnya tidak ada sanksi pidana, misalnya kalau kayu dari katakanlah wilayah hutan di Tanah Karo atau di Tapanuli misalnya, lalu dia tidak mengurus SPLK dan tidak ada sanksi pidananya, dia tidak hanya dilayani, tapi dia kan masih bisa jual bentuk olahan kayu ke Medan misalnya. Nggak bisa. Yang ngolah siapa? Industri tidak ada yang menerima. Ya kalau industrinya sendiri yang mengolah Pak? Ya, dia tidak bisa, dan apalagi tahun depan sudah ini tadi, ya, barang-barang jasa harus sudah legal. Industri yang menerima barangnya ilegal jelas nggak, udah di stop dia kan, tidak bisa mengolah dia. Artinya penegasan tidak ada sanksi pidana di situ ya Pak ya? Saya butuh penegasan itu saja. Iya, sanksi pidana tidak ada. Ya, sanksi pidana tidak ada, ya, tapi tidak bisa operasi dia, ya, tidak operasi dia. Di semua lini, Pak. Ya, jadi tadi kan saya katakan, iya, iya, di hulu dan hilir, jadi, iya, tapi kalau dia melanggar hukum dalam arti dia nebang ilegal, ya pidana. Tapi kalau dia punya hutan rakyat sendiri, ya, dia tidak ngurus SPLK. Ya dia tidak pidana, tidak, tapi kayu nggak laku. Industrinya tidak yang mau. Nah, industrinya tidak bisa ngolah, tidak menerima, karena dia ditutup. Tutup. Begitu kamu ini tutup dia. Ya, jadi ini tuh semua HPH, semua HTI, semua industri itu semua harus sertifikat. Ya, nah, tapi kalau dia membawa kayu, tidak punya ini, tidak punya apa nih, tidak punya aspek, tidak punya apa nih, tata usaha kayu lengkap, ya itu ya sudah jelas
melanggar hukum. Tapi dari aspek legalitas, SPLK kan legalitas, ya tidak masalah. Tapi kalau dia melanggar, ya kalau HPH dia ini tidak ini urus, ini tidak bisa, ini dia tidak bisa jalan kayunya, ya apalagi tidak ada dokumen, ya udah salah, pidana itu minimal ini apa administratif, ya. Kemudian tadi pembagian peran sudah jelas Pak di dalam PP 38. Apa peran pusat, apa peran provinsi, apa peran kabupaten. Pembagian DRPSDA pun sudah jelas berapa persen pusat, berapa persen daerah. Ya, yang repot ini kan banyak daerah itu apa? Karena ada janji-janji politik pada saat kampanye. Bikin izin sembarangan. Ya, saya pernah tugas di Paranologi itu 12 tahun. Jadi bupati-bupati itu ya bikin izin sembarangan. Setelah ada masalah baru datang ke Kehutanan, terlanjur, ya banyak sini bupati yang datang saya tempoh hari, ya karena terlanjur, tidak boleh. Hutan lindung tidak boleh ada izin, ya hutan polisi tidak boleh izin. Nah tadi dikatakan hutan lindung tadi ya tidak boleh, ya. Nah jadi payung hukumnya sudah jelas Pak, ya malah justru saya pernah dipanggil oleh Setwapres untuk paparan di Setwapres. Setwapres itu rombongan Setwapres itu mendapat kabar tentang SPLK ini dari Bangkok. Akhirnya dia undang saya, Pak Dwi, kami mendengar SPLK dari Bangkok. Nah dia minta saya paparan. Nah dia katakan kok aturan bagus ini kok cuma Permenhub. Nah ini mau ditingkatkan menjadi PP.